Analisis tren pasar yang pertama ada pasar saat ini, di mana di Indonesia saat ini sedang musim panas dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Maka dari itu, permintaan mengenai produk penyujuk badan atau produk kipas angin mengalami peningkatan yang drastis. Lalu, yang kedua ada estimasi kondisi pemasaran di masa yang akan datang. Untuk saat ini, selera konsumen menyukai produk yang mudah untuk dibawa kemana-mana atau anti ribet. Nah, untuk itu kita menggunakan metode time series untuk mengukur tingkat permintaan dan juga penawaran produk. Lalu yang ketiga ada estimasi potensi pasar, di mana kita akan memperkirakan berapa unit yang terjual dan berapa pendapatan yang akan kita peroleh dari unit yang telah terproduksi dan juga telah terjual. Masuk ke aspek pemasaran, yang pertama ada segmenting, di mana segmenting dari produk kita saat ini bisa digunakan oleh semua kalangan, bisa didapatkan di seluruh Indonesia. Dan juga untuk terus anak-anak, kita tidak membatasi usia, tapi untuk anak-anak bisa diawasi oleh orang tua. Dan juga untuk targeting kita khususkan pendistribusian terlebih dahulu di daerah Demak, Pati, Kudus, dan juga Jepara untuk mengoptimalkan promosi kita. Lalu yang ketiga ada targeting untuk memberikan kesan atau ciri khas produk kita kepada konsumen. Kita membuat tagline yang berbunyi kipas angin portable batok rasu murah. Selanjutnya yaitu bagian aspek teknis dan teknologi yang dimana yang pertama lokasinya tadi ada di kota Jepara di desa Pulau Deret. Karena saya memilih tempat di Jepara karena terdapat banyak bahan-bahan di kota Jepara, yaitu luas produksinya. Luas produksinya di mana terdapat ukuran dari 10 meter kali 10 meter untuk proses pembuatan kipas angin milik portable. Yaitu layout yang pertama yaitu bagian pemotongan. Kita akan melihat pemotongannya di sini. Tentunya yaitu bagian pengemasan. Nantinya kita layout bagian pengemasan, nantinya kita akan mengapas kipas angin portable ini nanti akan di sini. Selanjutnya yaitu bagian layout dari pengecetan. Yang nantinya kita akan melakukan pengecetan dari barang-barang kipas angin portable nantinya akan ada di sebelah sini. Selanjutnya yaitu bagian layout pelapisan yang mana nantinya kita akan melakukan pelapisan di sini. Kita akan melakukan pelapisan dari beberapa bahan dari kipas angin portable ini untuk menjadi bahan jadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian pengecekan. Nantinya kita akan melakukan pengecekan kembali sebelum kipas angin milik portable di rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Manajemen dari kelompok 3 yang terdiri dari struktur organisasi kami. Yang pertama adalah ketua yang bernama Novi, yang bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan rapat anggota atau rapat pengurus mewakili kepentingan kelompok. Yang kedua bendahara, yaitu bernama Rama Devi, yang bertugas menerima uang dari anggota, mencatat penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga sekretaris yang bernama Rizky Nabila, yang bertugas melaksanakan inventarisasi kekayaan organisasi, membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, penyusunan program, laporan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu seksi seni dan keindahan, yaitu Ira, yang bertugas seksi seni melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi, pengawasan, pembinaan, pengendalian dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan seni. Selanjutnya, jadwal kegiatan dari produksi kami yaitu dimulai produksi dari jam 7 sampai jam 4 sore, kemudian dilanjut pemotongan mulai dari jam 7 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11 yaitu lanjut pengecekan pemotongan, lalu istirahat dari jam 11 sampai jam 12,
lalu perakitan mesin jam 12 sampai setengah 1, kemudian setengah 1 sampai jam 3 perakitan keseluruhan. Dana untuk aktivitas tetap. Dana yang diperlukan untuk mendukung bisnis ramah lingkungan yang memproduksi kipas angin mini portable dari bahan baku seperti triplek, batok kelapa, dan paralon menjadi krusial dalam menciptakan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, kebutuhan dana untuk modal kerja. Modal kerja yang diperlukan untuk memproduksi kipas angin mini portable ini mulai dari pembelian bahan baku hingga distribusi produk akhir, memastikan integritas lingkungan dengan pemilihan bahan baku berkualitas tinggi. Di sini sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri dalam bisnis ini merupakan investasi langsung dari pemilik usaha ini, tidak hanya mengurangi jumlah uang yang diinvestasikan, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap pelestarian, pendorong inovasi yang berkuat terhadap pelestarian lingkungan dalam bisnis ini. Modal menjadi pendorong inovasi diperkuat dan fondasi lingkungan yang kuat dengan menggunakan bahan ramah lingkungan. Yang terakhir dalam aspek keuangan terdapat investasi. Yang pertama ada metode rate of return, metode buyback, metode net present value, dan terakhir ada metode profitability index. Selanjutnya dari aspek ekonomi, yang pertama dari produk kipas angin mini portable kita yang berasal dari batok dan juga paralon bekas ini akan mendorong ekonomi di daerah, terutama di Kudus, Demak, Jepara dan juga Pati. Lalu produk kita juga akan mendorong ekonomi di negara kita. Lalu yang kedua adalah penanganan limbah, di mana kita menggunakan produk-produk dari limbah ataupun yang berhasil dari pembuangan seperti batok kelapa yang tidak digunakan dan juga paralon bekas yang tidak digunakan. Ini kita manfaatkan, kita jadikan bahan suatu produk menjadi suatu produk yang bernilai, dan juga kita tambahkan kreasi sedikit untuk memberikan kesan agar masyarakat mampu untuk mencintai produk buatan lokal. Dari kami yaitu bagian jadi perusahaan perorangan. Perusahaan ini di sini menarik dana dan dimiliki oleh pemilik tunggal yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut.